Halo teman-teman. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Vina Febi Channel. Kesempatan kali ini kita akan menyampaikan struktur klasifikasi hewan pada lobster air tawar konsumsi. Lobster air tawar adalah kelompok Crustacea yang sering dibudidayakan dan dikonsumsi sebagai makanan. Untuk memahami lebih jauh tentang mereka, berikut adalah klasifikasi ilmiah lengkap dari lobster air tawar. 1. Lobster ini termasuk di dalam kingdom Animalia. Ciri-cirinya adalah makhluk hidup multiseluler yang heterotrof, yang berarti mereka memerlukan organisme lain sebagai sumber makanan. Hewan dalam kingdom ini memiliki sel-sel yang tidak memiliki dinding sel dan mampu bergerak aktif pada beberapa tahapan hidupnya. 2. Lobster ini masuk dalam phylum Arthropoda. Adapun ciri-cirinya adalah hewan dengan tubuh bersegmen dan eksoskeleton yang terbuat dari kitin. Memiliki anggota tubuh yang berruas-ruas. 3. Selanjutnya, hewan ini termasuk dalam kelas Malacostraca. Dengan ciri-ciri sebagai berikut. Kelompok terbesar dalam phylum Arthropoda, mencakup sekitar 40.000 spesies. Memiliki tubuh yang terbagi menjadi 3 bagian utama, kepala, toras, dan abdomen. 4. Kemudian, hewan ini masuk di dalam ordo Decapoda. Ciri-ciri adalah hewan dengan 10 kaki, deca berarti 10, poda berarti kaki. Decapoda mencakup udang, kepiting, dan lobster. Mereka memiliki 5 pasang kaki jalan, yang pasangan pertama sering termodifikasi menjadi capit, celai. 5. Lebih lanjut, hewan ini masuk dalam infraorder Astacidea. Ciri-cirinya adalah lobster air tawar dan lobster sejati masuk dalam infraorder ini. Mereka umumnya memiliki tubuh yang memanjang dengan ekor yang besar dan kuat yang digunakan untuk berenang cepat ke belakang. 6. Klasifikasi selanjutnya adalah famili. Lobster ini masuk dalam Chambaridae atau Parastachidae. Dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ciri Chambaridae, umumnya ditemukan di Amerika Utara, mereka memiliki tubuh yang kokoh dan biasanya hidup di air tawar. Dan ciri Parastachidae, ditemukan di belahan bumi selatan seperti Australia, Amerika Selatan, dan Madagaskar. Keluarga ini juga mencakup beberapa spesies air tawar. 7. Klasifikasi berikutnya adalah genus. Lobster ini masuk dalam Chambarus, Prochambarus, Cheras, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri setiap genus memiliki spesies dengan karakteristik spesifik yang beradaptasi dengan lingkungan mereka. 8. Dan klasifikasi terakhir adalah spesies. Ada beberapa spesies lobster air tawar yang terkenal dan sering dibudidayakan atau dikonsumsi meliputi Prochambarus clarkii, red swamp crayfish. Spesies ini sangat populer dalam budidaya karena pertumbuhannya yang cepat dan kemampuannya untuk hidup dalam berbagai kondisi air. Kemudian, Cheras quadricerinatus, Australian red claw crayfish. Spesies ini dihargai karena dagingnya yang lezat dan ukurannya yang besar. Selain itu ada Cheras destructor, Cambenyabi. Umumnya ditemukan di Australia, spesies ini juga dibudidayakan dan memiliki rasa yang baik. Teman-teman, perlu kita ketahui terkait karakteristik umum lobster air tawar konsumsi. Tentang habitatnya, mereka hidup di berbagai habitat air tawar seperti sungai, danau, rawa, dan kolam. Tentang morfologinya, mereka memiliki tubuh bersegmen dengan eksoskeleton keras, sepasang capit besar, dan 5 pasang kaki berjalan. Tentang reproduksinya, mereka adalah lobster air tawar yang biasanya bertelur dan betina menggendong telur di bawah ekornya hingga menetas. Tentang pola makannya, hewan ini merupakan omnivora, di mana mereka memakan tumbuhan air, detritus, serangga kecil, dan kadang-kadang bangkai hewan. Pemanfaatan dan budidaya. Teman-teman, lobster air tawar memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena dagingnya yang lezat dan permintaan pasar yang stabil. Budidaya lobster air tawar juga menjadi alternatif mata pencaharian bagi banyak petani, terutama di daerah pedesaan. Mereka dibudidayakan dalam sistem aquakultur intensif atau semi-intensif, tergantung pada spesies dan kondisi lokal. Kesimpulan sementaranya adalah, lobster air tawar adalah hewan yang menarik dari segi biologi dan ekonomi. Pemahaman tentang klasifikasi mereka membantu dalam memahami berbagai aspek penting dari ekologi, fisiologi, dan budidaya mereka. Teman-teman, terima kasih masih tetap menonton video ini.
Kemudian, kita akan membedah tentang spesies lobster air tawar konsumsi yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Di Indonesia, salah satu spesies lobster air tawar yang banyak dibudidayakan adalah Ceras quadricarinatus, yang juga dikenal sebagai Australian Red Claw Crayfish atau lobster merah. Ada beberapa alasan mengapa spesies ini banyak dibudidayakan di Indonesia. Alasan mengapa Ceras quadricarinatus banyak dibudidayakan di Indonesia adalah pertumbuhan cepat dan ukuran besar. Ceras quadricarinatus memiliki laju pertumbuhan yang cepat, yang membuatnya ideal untuk budidaya komersial karena memungkinkan panen dalam waktu yang relatif singkat. Sementara untuk ukuran, lobster ini dapat mencapai ukuran yang besar, yang berarti lebih banyak daging dan nilai jual yang lebih tinggi. Lobster jenis ini juga sangat toleransi terhadap kondisi lingkungan. Di antaranya kondisi air, termasuk suhu dan kualitas air yang berbeda. Mereka dapat hidup baik dalam air tawar maupun air yang agak payau. Spesies ini juga sangat resistensi terhadap penyakit, di mana lebih tahan terhadap beberapa penyakit yang sering menyerang spesies lobster lainnya. Parameter lainnya adalah kualitas daging yang baik. Rasa dan tekstur ini memiliki rasa yang lezat dan tekstur yang baik, yang sangat diminati oleh konsumen. Ini membuatnya populer di pasar lokal dan internasional. Kemudian faktor reproduksi dan manajemen budidaya yang memiliki tingkat reproduksi yang baik, dengan betina mampu bertelur banyak dan menggendong telur hingga menetas, sehingga populasi dapat meningkat dengan cepat. Sementara manajemen budidaya pada spesies Ceras quadricarinatus ini sudah cukup berkembang dan didokumentasikan, memudahkan petani untuk mengikuti praktik terbaik dan meningkatkan produksi. Selain itu permintaan pasar domestik dan ekspor yang sangat tinggi untuk lobster air tawar baik di pasar domestik maupun internasional. Produk dari Ceras quadricarinatus sering diekspor ke negara lain, yang menambah nilai ekonomis bagi petani. Yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan pemerintah dan lembaga riset. Program pemerintah Indonesia telah mendorong budidaya lobster air tawar sebagai bagian dari program peningkatan produksi perikanan dan diversifikasi pangan. Ditunjang dengan penelitian dan pelatihan dari lembaga penelitian dan universitas sering mengadakan pelatihan dan menyediakan sumber daya untuk membantu petani meningkatkan teknik budidaya mereka. Cara budidaya Ceras quadricarinatus yang sudah banyak dilakukan oleh pembudidaya di Indonesia yang perlu diperhatikan, di antaranya 1. Pemilihan lokasi dan persiapan kolam. Kolam tanah, kolam beton, atau bak fiber bisa digunakan. Pastikan kolam memiliki kualitas air yang baik dengan pH antara 6,5 dan 8,5 dan suhu sekitar 25 hingga 30 derajat Celcius. Termasuk bagian ini adalah sistem aerasi untuk menjaga kadar oksigen terlarut dalam air. 2. Pembibitan. Gunakan bibit lobster yang sehat dan bebas penyakit. Bibit biasanya diperoleh dari hatchery yang terpercaya. Penebaran bibit dilakukan dengan kepadatan yang sesuai, biasanya sekitar 10 ekor per meter persegi, atau bisa disesuaikan tergantung pada sistem budidaya yang digunakan. 3. Pakan dan nutrisi. Lobster ini adalah omnivora dan dapat diberi pakan berupa pelet komersial, sayuran, dan sisa makanan organik. Frekuensi pemberian pakan, berikan pakan 2-3 kali sehari dengan jumlah yang cukup agar tidak terjadi penumpukan sisa pakan yang dapat mencemari air. Pemeliharaan dan pengelolaan kualitas air. 4. Pemantauan kualitas air. Harus dilakukan pemantauan kualitas air secara rutin untuk memastikan kondisi optimal bagi pertumbuhan lobster. Perubahan air secara berkala untuk menjaga kebersihan dan kualitas air. 5. Pemanenan. Waktu panen lobster dapat dilakukan setelah mencapai ukuran komersial, biasanya dalam waktu 6-8 bulan. Metode pemanenan dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan pada lobster. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, Ceras quadricarinatus menjadi pilihan utama dalam budidaya lobster air tawar di Indonesia, memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi petani lokal. Baik teman-teman. Terima telah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa pada video-video berikutnya.